Kawan-kawan penonton Ini Budi Podcast di mana saja berada, secara berurutan Ini Budi Podcast akan menayangkan video-video yang berhubungan dengan gerakan separatus. Video pertama adalah tentang kegelisahan rakyat yang dibikin sesaat setelah SK dari Kementerian SDM keluar. Video ini cukup menarik perhatian karena berisi kegelisahan banyak orang terhadap kebijakan pemerintah di Jakarta. Hari-hari terakhir ini, hari-hari yang menggelisahkan bagi masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Seiring keluarnya tahapan berikutnya dari izin pertambangan PT MCM, yang mana ini menimbulkan dampak tersendiri bagi masyarakat di sekitar dan masyarakat yang lokasi izin tersebut akan ditambang oleh perusahaan ini. Ramai penolakan kawan-kawan di media sosial, kawan-kawan yang gelisah atas dampak dari pertambangan ini. Kenapa ramai penolakan tersebut? Karena berkaca dari daerah-daerah lain yang sudah ditambang di Kalimantan Selatan tidak sejalan dengan apa yang selalu ditawarkan di awal oleh para investor tambang maupun sawit tersebut. Isu-isu janji-janji bahwa kesejahteraan akan diperoleh oleh masyarakat ketika ada investasi tambang dan sawit itu tidak terbukti nyata. Kabupaten lain di Kalsel bisa kita lihat sendiri bagaimana dampak banjir, perubahan fungsi hutan, menghilangkan budaya yang sering tidak dihitung di dalam ganti rugi setiap perubahan fungsi hutan dan lahan. Orang selalu memperhitungkan sekian hektar tegakan yang ada di atas tanah, bagaimana tanaman, rumah selalu di situ. Tapi bagaimana budaya, bagaimana satu agama, masyarakat adat Dayak Meratus yang ada di sini itu tidak pernah dihitung oleh mereka yang merubah fungsi hutan dan lahan tersebut. Masyarakat tetap hidup, bertahan di wilayahnya, mengelola wilayahnya dengan kearifan lokal yang mereka miliki. Selama ini kami, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat, bersama masyarakat di Balai Kiu Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batangalai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, melakukan perlawanan terhadap masuknya tambang. Pernah dulu terjadi tahun 99, ada upaya tukar guling, merubah fungsi hutan pegunungan Meratus akan diberikan kepada HPH. Lalu masyarakat, seluruh elemen menolak perubahan fungsi tersebut, sehingga perubahan tersebut bisa digagalkan oleh masyarakat industri sendiri yang dibantu oleh kawan-kawan dari LSM. Kini kegelisahan itu timbul kembali ketika Kementerian SDM mengeluarkan tahapan berikutnya dari izin PT MCM tersebut, sehingga kegelisahan tersebut bisa dilihat di media sosial baik Facebook, Twitter dan sebagainya. Ini ingin mereka sampaikan kepada pemerintah di Jakarta agar mereka mendengar, jangan sampai ada idiom yang selama ini dibicarakan di masyarakat, bagaimana Borneo, Kalimantan
memberi segala bagi Jakarta, dan Jakarta membalas dengan air tuba. Jakarta memang tidak banjir akibat pegunungan Meratus ditambang. Jakarta memang airnya tidak keruh karena Meratus berubah fungsi hutannya. Jakarta tidak kepanasan gara-gara hutan gundul, tapi masyarakat yang ada di Kalsel terdampak. Harga-harga di daerah industri sawit, industri tambang, harga-harga makanan kebutuhan pokok melambung tinggi. Namun penghasilan masyarakat tidak ikut terdongkrak dengan keberadaan industri tersebut. Masyarakat yang SDM-nya kalah bersaing dengan para pendatang dan orang-orang lain yang terdidik, sehingga mereka hanya jadi buruh di satu kegiatan industri ekonomi tersebut. Mereka hanya memandang truk-truk besar mengangkut kayu, mengangkut TBS sawit, mengangkut hasil tambang batu bara. Debu berbagi, bencana alam berbagi, tapi profit hasil dari satu perusahaan tidak pernah berbagi. Hanya terdengar dan terlintas, terbaca bagi mereka yang membaca ketika saham perusahaan A melambung tinggi dan terjadi perpindahan kepemilikan. Sementara di sisi lain Meratus tergerus, Meratus terancam. Kini para tetua adat sering menceritakan kegelisahan tersebut kepada kami, dan kami menyambut itu sebagai komitmen sama-sama menolak tambang, sama-sama menolak sawit di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bagaimana pemimpin di daerah ini juga dengan komitmen beliau menolak tambang dan sawit melalui surat yang dikirimkan kepada Kementerian SDM. Kami mendukung komitmen penolakan tersebut. Kami berjalan bersama pemerintah daerah yang menolak perubahan fungsi hutan dan lahan tersebut, karena peningkatan PAD yang dikabarkan seiring adanya sawit dan tambang tidak sejalan, tidak searah juga dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami melihat di kabupaten tetangga bagaimana mereka terpinggirkan oleh industri sawit tambang ini. Harapan dari pergerakan ini adalah izin tambang tersebut bisa dicabut, sehingga kami bersama masyarakat di Kabupaten ST merasa lega dari ancaman ini. Dan harapan berikutnya, kembali kami ingatkan kepada Jakarta agar apa yang selama ini diberi oleh Borneo, apa yang selama ini diberi oleh Kalimantan melalui pengerukan hasil alamnya tidak sewenang-wenang lagi dilakukan. Bagaimana Borneo telah memberi segala bagi Jakarta, jangan Jakarta membalas dengan air tuba melalui kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat di daerah. Harapan kami, tindak lanjut dari ini adalah bagaimana pemerintah daerah kemudian bersama-sama kita untuk mendorong dicabutnya surat keputusan tersebut. Kemudian di internal daerah itu sendiri, bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa, bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat adat yang berdomisili di Pegunungan Meratus bisa ditingkatkan melalui keberagaman tanaman, sehingga menambah sumber-sumber pendapatan mereka. Tidak terpikir lagi untuk menjual lahan ini kepada orang lain yang bisa merusak lingkungan alam Pegunungan Meratus ini. Sehingga dengan varietas yang beragam, tanaman yang beragam, mampu kemudian menyekolahkan generasi-generasi Meratus yang berikutnya, sehingga sumber daya manusia
bisa bersaing dalam mencari lapangan pekerjaan tanpa harus menggadaikan dan menjual tanah air mereka, tanpa harus menggadaikan budaya agama yang mereka miliki, sehingga Meratus, masyarakat adat Dayak Meratus tetap bisa mengerjakan aruh, tetap bisa berladang bahuma sebagaimana yang mereka lakukan sejak nenek moyang mereka dahulu kala. Nah, video-video ini selain bisa disaksikan di Ini Budi Podcast, juga bisa dilihat di channel YouTube Walhi Castle, juga di channel YouTube Sep Meratus. Harapan kami dengan menyaksikan video-video ini, kawan-kawan di luar sana bisa memahami anatomi gerakan Sep Meratus, anatomi hambatan, tantangan, dan gangguan terhadap gerakan Sep Meratus, dan anatomi harapan gerakan Sep Meratus. Yang paling terakhir adalah dengan melihat video-video ini, kita semua bisa merapatkan barisan perjuangan untuk melestarikan lingkungan dan mempertahankan Pegunungan Meratus tetap seperti itu adanya, mempertahankan kelestariannya, mensejahterakan warganya, mensejahterakan kawan-kawan Dayak Meratus, dan melawan pertambangan, menghindari pertambangan, atau mempertahankan beberapa wilayah yang selama ini komitmen menolak tambang dan perkebunan sawit. Semoga ini bermanfaat untuk kawan-kawan di luar sana, dan saya selalu mengatakan bahwa perjuangan Sep Meratus bukan hanya tentang Meratus, tapi juga tentang orang Dayak Meratus dan semua isi Pegunungan Meratus. Karena itu, Sep Meratus menyelamatkan Meratus, menyelamatkan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Ini Budi Podcast berikutnya. Terima kasih.